pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu Guru minta satu orang anak untuk pimpin kita dalam doa dulu sebelum kita mulai belajar. Anak Ilham, pimpin kita dalam doa ya. Baik, terima kasih ya anak Ilham. Setelah kita berdoa, Ibu Guru mau cari tahu dulu kira-kira hari ini semua hadir kok? Semua hadir ya? Baik, terima kasih karena semua hadir di sekolah, semua rajin-rajin di rumah, aku rajin-rajin semua. Pertama, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau menyampaikan materi yang kita belajar hari ini ya. Materi kita hari ini adalah materi tematik, yaitu tema 1 kelas 2, subtema 1 pembelajaran 4. Jadi ada tema 1, subtema 1. Tema 1 itu bunyinya bagaimana? Tema 1 hidup rukun ya. Subtema 1 hidup rukun di rumah. Subtema pembelajaran 4. Ya, pembelajaran 4. Hari ini kita belajar pembelajaran 4. Dalam tema 1 ini atau subtema 1 ini kita ada termuat 4 mata pelajaran ya. Nah, 3 mata pelajaran. Termuat 3 mata pelajaran. Ada termuat 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, dan pelajaran SPDP. Nah, itu materi ya. Dari materi hari ini ada di dalamnya 3 mata pelajaran yang kita belajar. Sebelum kita belajar lanjut, Ibu Guru ingin menyampaikan tujuan yang harus kita capai atau anak-anak tahu setelah kita belajar hari ini adalah yang pertama, yang pertama itu dia harus tahu bagaimana hidup rukun yang harus kita ciptakan di rumah. Sikap-sikap yang menunjukkan hidup rukun di rumah. Ya, sikap-sikap yang menunjukkan hidup rukun di rumah. Yang berikut, anak juga harus tahu untuk pelajaran matematika itu menentukan nilai tempat. Nah, menentukan nilai tempat. Yang berikut, bagaimana kita menyanyikan lagu dengan memperhatikan pola irama lagu ya, pola irama. Yaitu ada pola cepat lambat atau ada pola panjang pendek pada nada. Yaitu lagunya akan kita nyanyikan sebentar tentang anak perama dan sopan. Kalian tahu ya? Ya, itu sekedar untuk kalian harus tahu bahwa setelah kita belajar, anak harus mengetahui seperti itu. Jadi anak dalam pembelajaran itu harus bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita mengungkapkan, menyebutkan ungkapan rasa terima kasih atau ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam sebuah bacaan yang akan sebentar Ibu Guru tampilkan lewat layar ya. Ya, baik. Sekarang perhatikan sini. Ya. Coba Ibu perhatikan di atas. Bahasa Indonesia tentang macam-macam kata ungkapan. Kata ungkapan. Di situ ada ungkapan ajakan, ada ungkapan perintah, ada ungkapan permintaan maaf, dan ada ungkapan ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Namun, yang hari ini kita mau belajar adalah tentang bagaimana kita melakukan atau mengucapkan terima kasih kepada teman atau
dapat menjaga kerukunan. Itu dalam buku ya, dalam buku bacaan ya, kau pegang. Ya anak pegang masing-masing, ya meja masing-masing. Nah, itu bacaan itu dia berisi ucapan apa? Ucapan? Siapa yang bisa ngomong? Ucapan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk cinta dulu. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang bisa banget dulu. Dan dalam bacaan itu ada ucapan, ungkapan terima kasih yang disampaikan oleh siapa? Kepada siapa? Disampaikan oleh siapa saya? Disampaikan oleh Udin. Bagus sekali. Disampaikan oleh Udin kepada kakaknya yang bernama siapa? Mutiara. Bagus. Dan Udin dan Mutiara ini adalah kakak beradik. Mereka tinggal dalam satu rumah. Mereka adalah satu keluarga. Dalam cerita itu menggambarkan bahwa di dalam keluarga Udin itu mereka hidup bagaimana? Hidup rukun. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Senang. Hidup rukun itu yang bagaimana? Siapa yang bisa ngomong ya? Bagus sekali. Bagaimana saya coba? Bagus sekali. Saling berbuat baik kepada teman-teman. Tepuk tangan untuk kita dulu. Ada yang lain dong? Hidup rukun seperti apa? Selain saling berbuat baik kepada teman, ada yang lain lagi? Ya? Ya, saya sibuk mana saya? Kuat, suara kuat. Menyayangi keluarga. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Membantu, saling membantu. Bagus, tepuk tangan untuk cinta. Baik ya. Makan bersama, bagus ya. Ternyata ini grup anak-anak kelas 2 nanti pintar semua, luar biasa. Nah, berarti di rumah ini yang kau sudah buat ya. Kamu sudah bisa tahu, anak-anak sudah bisa tahu hidup itu bagaimana. Baik. Sekarang coba lihat gambar yang tadi Ibu Pampang ya, Ibu ambil ya, tampilkan di sini. Ini dalam punya buku itu ada, buku siswa itu ada ya. Sekarang anak akan menerangkan ya, memperagakan percakapan antara Udin dan Mutiara. Ya, masing-masing akan baca dari punya. Jadi nanti Ibu Guru minta dua-dua orang saling berpasangan ya, berpasangan dengan teman. Dan percakapan kita akan memperagakan percakapan dengan teman setelah kita ya. Ya, nanti Ibu Guru panggil siapa yang akan maju untuk melakukan percakapan. Ya, baik. Sekarang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa hidup rukun itu kita selalu berbagi, kita selalu saling membantu, kita selalu hidup menyayangi satu sama dengan yang lain dalam keluarga, baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam lingkungan sekolah sini, kita sekolah maupun dalam kita bergaul dengan masyarakat. Seperti tadi. Sekarang perhatikan percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Mutiara. Terus kita akan menentukan ungkapan apa yang terdapat dalam percakapan itu. Ya, ungkapan. Ya. Sebelum kita menentukan, Ibu Guru akan minta dua anak untuk melakukan percakapan. Percakapan itu berarti dia terjadi antara dua orang atau lebih ya. Kalau satu orang dia ngomong sendiri kan tidak mungkin ya. Dan itu orang itu mungkin ada gangguan begitu. Jadi harus dua orang bercakap-cakap. Untuk itu, dua orang akan maju ke depan. Hilang dengan cinta. Ya. Dengan membawa percakapan dari atas. Saya Ibu Guru ada sementara. Ibu Guru tampilkan di atas. Sini ada percakapan antara Mutiara dan Udin. Ya, bacalah percakapan berikut ya. Ya, silakan dua orang maju ke depan.
Udin yang duluan baca. Udin punya begini. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Ya, dia cara baca begitu ya. Ini kan percakapan. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Terus Mutiara mulai jawab, sama-sama di. Nah, terus Udin jawab begini. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Jawab Mutiara, wah hebat kamu di. Nah, ya. Sekarang, wah hebat kamu di. Ya, bisa. Kita mulai. Coba Udin. Terima kasih. Ya. Aku boleh meminjam. Bagus, Udin. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Ya, mulai. Hebat kamu di. Bagus sekali. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ya, mulai. Ya kak. Aku boleh. Buku kakak. Ya. Ya, ulang lagi. Seperti supaya ya. Hebat. Ini ya bagus kak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk orang. Berikut, peran yang berikut. Pilih bersama dengan Lena. Ya, ini dari kuning ya. Ya, terima kasih ya kak. Aku boleh meminjam buku kakak. Ya. Terima kasih kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sekarang coba muka menghadap ke Lena berngomong. Ya. Coba menggunakan buku ya, bacaan. Supaya kalian saling bertatap muka berngomong ya. Aku boleh meminjam buku Kakak, ulang. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak. Aku boleh meminjam buku kakak. Ya, Lena punya. Sama-sama di. Ya, ini aku ingin menjadi buku seperti kakak supaya ya Lena pun paling terakhir. Wah hebat kamu di. Ya, baik, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Lebih semangat, tepuk tangan lebih semangat. Berikut, 2 orang lagi ya. Nah, ini untuk terakhir. Terima kasih. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama Kik, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu. Ulang lagi. Suara lebih keras. Baik,
membaca dalam melakukan percakapan yang terjadi antara Udin dan Mutiara. Ya, baik. Percakapan yang tadi itu berisi kata ungkapan ya. Kata ungkapan. Yang pertama di situ ada ucapan terima kasih. Ya, terima kasih yang diucapkan oleh siapa tadi? Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara. Yang diucapkan oleh siapa tadi? Siapa yang berterima kasih kepada kakaknya? Udin, bagus. Yang berikut, ada kata ungkapan lain yang dikatakan oleh Udin, yaitu aku ingin menjadi kutu buku. Kutu buku ya. Kutu buku itu adalah sebuah kata ungkapan. Kutu buku artinya apa? Orang yang gemar membaca buku atau orang yang suka membaca buku. Jadi kutu buku itu bukan berarti orang yang punya banyak kutu, bukan ya? Nah, tetapi kutu buku itu arti ungkapannya adalah orang yang suka membaca. Seperti tadi. Apakah di antara anak-anak ada yang suka membaca buku? Coba angkat tangan yang suka membaca. Bagus sekali, bagus ya. Turun tangan. Jadi, kalau anak Ilan suka membaca, berarti anak Ilan itu apa? Kita apa? Dia suka apa? Dia menjadi kutu buku. Ilan ini kutu buku. Kenapa Ilan kutu buku? Karena Ilan dia rajin membaca buku, begitu. Ya, bisa mengerti ya? Nah, jadi ungkapan kutu buku itu artinya orang yang selalu rajin membaca buku, orang yang hidup pun baca buku, bangun baca buku. Itu disebut dengan kutu buku. Bisa paham ya? Bisa paham. Baik, itu adalah beberapa contoh kata ungkapan. Di dalam percakapan itu ada dua kata ungkapan di situ ya, yaitu ucapan terima kasih dan ungkapan apa? Kutu buku. Kalau ucapan terima kasih, kenapa kita harus ucap terima kasih? Siapa bisa omong? Ayo. Kenapa kita harus ucapkan terima kasih kepada orang lain? Karena kita sudah nyantap satu barang. Bagus sekali. Karena kita sudah tepuk tangan untuk Nyongki dulu, tepuk tangan. Karena kita sudah memberikan dia sesuatu. Ya. Contoh, guru memberikan buku ke Nyongki, terus Nyongki bilang terima kasih ya ibu guru. Ya. Terus ibu guru jawab bilang apa? Sama-sama, bagus, luar biasa. Terus, yang berikut lagi, selain Nyongki tadi sampaikan, ada yang lain? Ketika kita mendapatkan ucapan terima kasih dari orang, atau orang mengucapkan terima kasih kepada kita dalam hal apa? Karena Kita menolong teman. Bagus kan? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Ada yang lain lagi, Cinta ya? Terima kasih ya Cinta, bagus bilang. Ya? Ketika kita dibantu oleh teman ya, kita dibantu oleh teman yang mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Milan. Berarti anak sudah paham ya tentang ungkapan terima kasih. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar yang ini ya. Lihat. Ucapan terima kasih sesuai dengan gambar di samping adalah. Siapa yang bisa ngomong? Gambar di samping itu gambarnya seperti apa ya? Siapa yang cerita gambar? menolong teman. Bagus. Ya? Menolong teman yang bagaimana? Jatuh dari sepeda. Sekarang ibu guru minta satu-satu. Ini ya, Nyongki. Coba diceritakan seperti apa ya kejadian di atas sesuai gambar. Ucapan terima kasih sesuai dengan gambar di samping adalah. Ya, cukup. Langsung ibu guru Nyongki lihat gambar terus Nyongki omong. Oh, ini ketika ada teman
yang jatuh, terus teman yang satu menolong. Ya toh? Nah, seperti tadi disampaikan oleh Cinta. Ya, coba Ilan. Bagus. Teman jatuh kita harus menolong. Ya, siapa lagi? Baik. Jadi seperti yang kau lihat di gambar di kanan dalam gambar itu ada dua orang anak dan ketika temannya satu itu, yang satu itu main sepeda langsung jatuh. Jatuh jadi yang satu pergi dan menolongnya. Ya, contoh. Jadi ibu ngomong begini ya. Sikap hidup rukun itu adalah di dalamnya itu ada sikap orang yang suka tolong menolong. Hidup menjadi rukun dalam rumah atau dalam keluarga jika di situ ada kita saling membantu dan tolong menolong. Seperti itu ya. Yang berikut. Gambar yang berikut. Nah, ini. Ya, siapa yang bisa tentang ini gambar? Bagus. Ilan, luar biasa ya. Ilan. Ya, coba. Bagus, dia menolong nenek saat menyeberang jalan. Tepuk tangan dulu, tepat tangan ya. Biasa. Ada yang lain? Coba. Baik. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman kita bilang benar ya. Ada seorang anak yang menolong nenek-nenek yang sudah tua menyeberang jalan. Nah, menyeberang jalan, menuntutnya lewat jalan besar. Nah, sikap yang dilakukan oleh teman kita sesuai dengan gambar itu sikap baik atau tidak? Baik. Baik ya. Menggambarkan hidup rukun atau tidak? Hidup rukun. Ya. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus meniru atau tidak? Meniru ya. Kita harus meniru seperti itu. Yang baik kita harus ikut. Jangan kita lihat orang tua menyeberang, sehingga sudah menyeberang ya. Jangan. Kita harus mari nenek. Nah, antar dia. Masih ketika kita antar nenek itu menyeberang, pasti dia bilang apa kepada kita? Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Berarti di situ sudah ada apa? Ucapan terima kasih yang disampaikan oleh nenek. Ketika nenek menyampaikan terima kasih kepada kita rasa bagaimana? Senang ya. Jangan sampai antar nenek pergi langsung nenek marah-marah, kan tidak mungkin ya. Nenek pasti tenang, dan kita juga merasa senang karena kita sudah apa? Menolong nenek. Baik. Tenang dan perhatikan ya sayang. Kita lanjut ke materi berikut. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau ngomong tentang hidup rukun. Ini kalian sudah mengerti ya? Sudah atau tidak? Bisa ya? Saling menolong, saling membantu. Nah, ketika orang menolong kita harus mengucapkan terima kasih, atau ketika kita ditolong oleh orang lain, kita harus ucap terima kasih. Ya, berikut. Sekarang dalam pembelajaran tematik itu tadi seperti yang Ibu sampaikan ada. Coba yang kau lihat pada tampilan layar di atas. Nah, tadi kita sudah tentang hidup rukun, kata ungkapan. Sekarang kita lihat tentang nilai tempat suatu bilangan di atas ya. Tentang matematika ya, matematika. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Siapa yang bisa baca bacaan di atas? Ya, Nona Chelsea. Baca bacaan di atas. Silakan. Ada habis terpampang di atas. Baca. Udin dan Mutiara. Ya. Tahun kedua berbaca. Ya. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara. Dibaca Mutiara buku tebal. Ya, cukup. Duduk. Berikut, siapa bisa baca lagi? Ya, Yongki bagus. Baca dari Udin membaca buku sudah sampai. Ya. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Ya, cukup. Saya Ibu baca untuk kita semua dengar. Perhatikan. Udin dan Mutiara
puluhan ada nilai tempat Satuan. ya. Satuan. Satuan ada nilai tempat ratusan. Nah, itu sekedar untuk ingat ya. Ya, coba engkau perhatikan di atas. Nah, seperti yang tadi engkau baca. Kita baca tadi sama-sama itu. Udin baca buku sampai halaman berapa tadi? 21. Ya, baik. Coba yang lihat di atas. Ini digambarkan dengan kubus satuan ya, kubus. Ini ibu guru gambar Al-Quran ini. Kubus, sebentar nanti ibu tulis saja di papan tulis. Nah, kubus satuan. Ini jumlahnya ada 20. Ini ada 20, kita hitung ada 20. Sini, ini 10, ini 10. Jadi sini ada 20. Terus yang ini ada berapa nih? Satu kubus. Kalau di sini, kalau ini berapa tadi jumlah kubusnya? 20. Ya, 20 ya. Ini kubus naik ke 10 kubus, terus naik ke 10 kubus. Berarti di sini jumlah semua ada 20-an ya. 20-an. Ini satu kubus terpisah. Dan di sini adalah satu satuan. Ya, sudah jelas di sini ya. 20-an, 20 ditambah dengan satu satuan menjadi 21. Ya, baik. Coba yang kau perhatikan di sana ya. Gambar itu di papan sana kalau tampil. Di sini ada kubus puluhan dan kubus satuan. Kubus puluhan itu yang ada di bagian sini. Ada 20-an, itu namanya kubus puluhan. Sedangkan kubus satuan itu yang hanya satu kubus saja ya, satu kubus yang terpisah dari kubus puluhannya. Nah, kubus puluhan ada 2. Karena dia menempati nilai tempat apa? Nilai tempat apa? Puluhan. 21. Ibu guru tulis ya. Ibu guru tulis di sini lihat.
Coba kau lihat. Rame-rame untuk baca ya. Baca. Coba baca. Menulis lambang bilangan. Baca dari sini. 54. Sama-sama ya. Coba sama-sama. 54. Sama-sama. 54. Berikut. 75. 102. 102 ya. 102. Berikut. 216. Berikut. 310. Ah, baik. Ini disebut dengan lambang ya. Ini ada nama bilangan dan lambang bilangan. Sekarang Ibu Guru mau tanya, mana yang disebut dengan nama bilangan? Nama bilangan itu biasa ditulis pakai apa? Huruf. Huruf ya. Huruf A, B, C, D ya seperti ini. Ini yang disebut dengan nama bilangan. Ada LIMA, 5. Nah, ini disebut dengan nama ya. Kalau angka disebut dengan lambang berarti terus dengan menggunakan angka. Begini, 5. Nah, jadi disebut dengan lambang. Jadi 54 merupakan nama bilangan. Sedangkan angka 5 dan 4 ini merupakan lambang bilangan. Bisa ya? Ya. Berikut. Lihat, tadi lambang. Sekarang lihat nama, ya. Cara menulis nama bilangan dan cara menulis nama bilangan. Nama bilangan. Coba kau lihat ya. 25 ada mencari sebagai namanya seperti apa? Huruf seperti apa? Sama-sama ya. 25 sama dengan. Coba sama-sama. 25 sama dengan 25. Ya. Ulang lagi. 25 dibaca. Coba. 25 dibaca. 25. Itu sampai di bawah ya. 45. Coba. 45 dibaca. 45. Nah, jadi di sini yang disebut nama itu yang di sebelah ini. Yang pakai ini huruf-huruf nih, ini yang disebut dengan nama ya, nama bilangan. Sedangkan yang terus pakai ini angka-angka turun ini disebut dengan apa? Siapa bisa jawab? Disebut dengan lambang. Luar biasa. Ini disebut dengan apa tadi? bilangan. Ini disebut dengan apa tadi? Nama bilangan. Bagus. Dan sebelah nama apa? Disebut apa? Lambang. Luar biasa ya. Bagus. Tepuk tangan untuk semua dulu, tepuk tangan. Ya, semangat dulu. Sebelum kita masuk pada lagu ini, SPDP ya, Ibu Guru akan bagi tugas untuk yang kau kerja, lembaran kerja untuk yang kau kerja ya. Ibu Guru bagi dan kerja. Baca baik-baik. Pakai masker ya, masker tidak boleh turun. Masker tetap di hidung. Masing-masing tulis nama di kertas ya. Tulis nama. Kerja baik-baik ya. Kerja sampai benar. Ya. Silakan kerja ya, masing-masing kerja dia punya. Ya. Sudah 5 menit ya. Baik. Hilang. Sudah. Ya, tunggu sini.
Karena sekarang kita sudah duduk di kelas 2. Baik. Untuk itu sekarang kita akan masuk pada materi berikut, yaitu tentang lampu ya. Mengenal pola irama. Pola irama yang berkaitan dengan cepat lambat atau panjang pendek. Nada ya, nada pada lagu. Lagu anak, yaitu anak ramah dan sopan. Ya, siapa yang tahu ini lagu? Masih ingat atau tidak? Masih. Ya, kita akan menyanyi ya. Coba. Ya, tahu atau tidak? Sama-sama, perhatikan sini ya. Perhatikan sini. Ya. Kita menyanyi habis baru kita akan tentukan pola iramanya, panjang pendeknya nada ya. Sama-sama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Ya, 3, 4. Bukan yang songkat, bukan yang sombong, Yang disayangi, pandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan lagi 3, 4. Bukan yang Songkat, bukan yang sombong, yang disayangi, pandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Baik, sekarang perhatikan ya. Itu lagu ramah dan sopan ini dia ada pola irama ya. Cepat lambatnya nada di sini. Kita lihat. Ini ikut dulu kasih tanda di sini. Garis pendek ini artinya pola irama nadanya itu irama pendek. Ya, nada pendek ya. Seperti ini. Bukan yang bukan yang congkak. Congkak itu ada apa? Panjang, bernada panjang. Congkak. Beda dengan bukan yang. Begitu ya. Jadi dia ada perbedaan di sini. Ada nada panjang, pendeknya nada dalam lagu anak beramah dan sopan. Ya, baik. Coba lihat di bagian bawah. Baris yang berikut. Ini ada nada panjang, ada pendek, ada panjang. Yang berikut, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Kalian di bagian bawah belum ada? Di bagian bawah. Ini pendek. Ini apa? Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Berikut. Panjang, panjang, pendek, panjang. Jadi ada cepat dan ada lambat. Contoh di situ. Bukan yang. Begitu ya. Kalau contoh kita akan menyanyi itu agak daerah sedikit ya. Kita yang garis panjang itu kita menyanyi daerah sedikit. Dengar guru nyanyi ya. Bukan yang congkak. Kan dia agak panjang. Ada daerah sedikit. Yang berikut. Bukan yang sombong. Bukan. Bu itu ada apa? Panjang. Garis panjang. Bukan yang sombong. Sombong itu dia apa? Panjang. Bisa paham atau tidak? Itu namanya apa? Pola irama. Baik. Jadi nanti selain ini lagu ada lagi lagu ya. Lagu lain yang pola iramanya sama. Yaitu misalnya cicak-cicak di dinding ya. Cicak-cicak. Itu kan ada lagu yang mempunyai pola irama. Cicak-cicak di dinding. Dinding itu berarti dia apa? Kita hela ada apa? Panjang, nadanya panjang. Itu namanya pola irama ya. Bisa paham? Ya. Baik. Jadi
titiknya nada. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan kok? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau tanya? Hilal. Semua sudah mengerti? Ya? Sudah. Semua sudah mengerti? Baik. Baik ya. Menyampaikan apa yang kita belajar hari ini. Mulai dari yang pertama sampai terakhir ya. Tadi pertama kita belajar tentang apa? Ungkapan. Kata ungkapan. Ada ungkapan terima kasih, ada ungkapan tentang buku, ada ungkapan tentang ajakan. Kata ajakan ya. Kata ajakan itu seperti kita mengajak teman untuk melakukan sesuatu. Yang berikut itu tentang apa? Nilai tempat. Bagaimana kita menentukan nilai tempat? Apa? Nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan, dan nilai tempat apa? Ratusan. Yang terakhir itu adalah menentukan pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama itu ada kaitan dengan panjang pendek nada pada sebuah lagu. Ya, seperti yang kita mengenai setiap hari. Baik, jadi sampai di sini dulu. Ibu guru mau berpesan begini ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, dengar baik-baik. Ibu guru sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu pesan. Sekarang ini kita dalam masa pandemi ya, COVID-19. Semua tahu kok? Nah, jadi kita harus apa? Pakai masker. Ya, bagus. Kita harus menaati protokol kesehatan. Yaitu yang pertama, ada 3M. Yang pertama itu apa? Memakai masker. Di saat kita berjalan keluar dari rumah. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Dengan menggunakan sabun, ya, menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Nah, yang ketiga adalah apa? Jaga jarak. Bagus. Jaga jarak ketika kita bergaul dengan teman, bermain kita harus jaga jarak, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ingat baik-baik. Baik, sampai di sini. Ibu guru sebelum kita akhiri kita berdoa bersama. Ibu guru minta anak kiri untuk pimpin kita dalam doa tutup ya. Doa tutup. Kepala anak kiri, ibu guru minta untuk maju ke depan. Ya, amin. Baik, terima kasih ya anak pilih. Ya, ibu guru minta satu anak untuk apa ya? Ya, Chelsea.